Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita selalu dipelihara, dijaga oleh Tuhan, dan Dia baik dalam hidup kita. Kita bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan kami bersyukur atas segala kasih-Mu bagi kami. Kami akan membaca firman-Mu, Roh Kudus terangi hati kami. Biarlah kami boleh memahami firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 2, ayatnya yang ke-17 sampai 26. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita, iman yang benar. Bacaan firman Tuhan ini sudah cukup sering kita temukan. Tidak jarang juga saudara, bagian ini dikontraskan dengan pandangan Paulus bahwa hanya karena iman kita dibenarkan. Namun secara sederhana, bacaan ini hendak menegaskan kepada kita, orang percaya, bahwa iman harus mewujud dalam segala perilaku kita. Setidaknya saudara ada 4 ciri iman yang ditunjukkan dari bacaan ini. Pertama, iman yang tidak memberikan manfaat bagi orang lain bukanlah iman yang benar. Yakobus menegaskan bahwa
iman yang tidak berbuah untuk kebaikan adalah iman yang salah. Kedua, iman yang salah adalah iman yang hanya memahami tetapi tidak menghasilkan ketaatan. Sebab setan pun memiliki pengetahuan tentang siapa Tuhan. Begitu pula bagi kita, bahwa pengetahuan tentang Tuhan saja tidaklah cukup. Iman harus menuntut pada tindakan dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketiga, iman sejati menawarkan ketaatan yang mahal. Yakobus menunjukkannya dari kisah iman Abraham. Darinya Yakobus menegaskan bahwa iman sejati menawarkan ketaatan dengan pengorbanan yang besar. Iman yang menyelamatkan saudara akan membuat pengorbanan yang besar untuk melayani dan menaati Allah. Terakhir, iman sejati menawarkan kasih bagi orang lain. Pada bagian terakhir, Yakobus mengisahkan Rahab yang menyelamatkan orang lain. Imannya yang menyelamatkan, bertindak demi kepentingan terbaik bagi orang lain, bahkan dengan mengorbankan diri sendiri. Karena itu, kita dipanggil untuk mewujudkan iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, berdoalah agar kita senantiasa dikuasai Roh Kudus sehingga mampu melakukannya. Amin. Mari berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur boleh memahami bahwa iman yang benar, iman yang sejati, memperlihatkan ketaatan dan pengorbanan kepada Tuhan dan sesama. Biarlah kami memiliki iman yang teguh. Terima kasih untuk firman-Mu. Teruslah Engkau memberkati kami Tuhan, keluarga kami, kehidupan pribadi kami. Kiranya dapat kami jalani dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan untuk semua saudara-saudara kami yang menikmati dan menjalani hidup ini dalam kasih-Mu. Biarlah kami teguh memberkati setiap pekerjaan kami dan memberkati semua hal yang kami rancang, baik dalam keluarga, di tengah-tengah pelayanan, juga dalam masyarakat. Biar kami jalani dengan indah dalam kasih-Mu. Hidup kami penuh dengan sukacita. Ada yang berulang tahun, ada yang menerima berkat-Mu lewat pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Sempurnakanlah semua sukacita kami. Saat kami sadar bahwa hidup ini juga penuh dengan pergumulan. Ada yang sakit, sembuhkanlah Tuhan. Ada yang terluka, bersedih, kehilangan orang yang mereka kasihi, pulihkanlah. Ada banyak beban-beban penderitaan yang kami alami. Mohon Tuhan mengasihi kami, agar kami melewatinya hanya dalam kasih dan kekuatan-Mu. Dan tak lupa kami doakan para orang tua kami, sayangi mereka terus, agar mereka terus jalani hidup ini dengan semangat dalam Tuhan. Mendoakan semua saudara-saudara yang mendengarkan renungan harian ini, peliharakan mereka agar mereka teguh dalam kasih-Mu. Para pelayan-pelayan-Mu Tuhan pakai melayani dengan setia. Para pelayan dan juga pemerintah kami biar bekerja sama menegakkan kebenaran-Mu. Tuntunlah kami selalu Tuhan. Lihat hidup kami dan kasihani kami, serta ampuni dosa kami. Sebab semuanya kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami.
Amin. Terima kasih kita boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman Tuhan ini mengambil bagian dalam hidup saudara-saudara. Kita semua tetap teguh, tetap semangat menjalani hidup karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.